Oke, apa yang terjadi? Katakan padaku apa yang terjadi, dan dia mengantarku melewatinya sekarang. Itu tidak berarti bahwa aku keren, itu tidak berarti bahwa aku secara otomatis bebas stres, aku tidak akan seperti siap untuk membentak, siap untuk menangis, apapun tetapi itu memungkinkan. Tapi itu memungkinkan saya untuk tetap memegang kendali sehingga jika kedua orang berada di luar kendali Anda tidak memiliki harapan. Maksud saya dalam pernikahan Anda masih memiliki harapan karena itu sering terjadi tetapi Anda tidak memiliki harapan di dunia untuk melewati argumen itu Itu benar. dalam jumlah waktu yang layak dan dengan cara yang sopan karena salah satu dari Anda harus tetap sipil sehingga dia mungkin masih di luar kendali tetapi dia memberi saya jadi saya harus menanam kaki saya jadi ketika dia mengatakan saya mencintaimu tetapi saya takut saya suka Anda, tetapi saya merasa tidak aman, saya bisa menanam kaki saya dan saya bisa mengatakan, oke, saya siap, mari kita mulai, itu benar, dan saya dapat mendukungnya, orang-orang bercerai, Orang bercerai. merobek keluarga mereka terpisah meluncur melalui pernikahan. Berjuang melewatinya, saya Cas. Saya Catherine Kami kembali dari kedalaman neraka untuk menyelamatkan pernikahan beracun kami yang kasar. Kami pernikahan Moro. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Oke teman-teman, seperti yang Anda tahu, kami sedang membuat podcast baru kami. Jadi ini adalah episode 4 dan hari ini kita akan berbicara tentang rasa tidak aman dan bagaimana rasa tidak aman saya menyebutnya monster itu mencengkeram Anda dan itu merobek keluarga Anda terpisah. Apakah Anda ingat hari-hari ketika saya adalah wanita jalan kecil yang tidak aman? Saya lakukan, bagaimana saya bisa lupa itu sesuatu yang harus Anda pegang sekarang, maksud saya. Ini adalah sesuatu yang harus Anda pegang sekarang, maksud saya. Saya telah bekerja dengan cukup banyak pria untuk mengetahui bahwa mereka berjuang dengan rasa tidak aman hanya karena istri mereka tidak menginginkannya, tetapi kemudian ada hubungan masa lalu dan ada segala macam masalah yang Anda perjuangkan karena mungkin selingkuh dalam suatu hubungan. Tetapi juga ada banyak rasa tidak aman yang berasal dari siapa Anda sebagai seorang anak dan bagaimana orang tua Anda mencintai Anda dan Atau tidak mencintaimu. Hai, namaku Cas dan milikku orang tua ya jadi saya pikir ini sangat penting untuk dipahami. Rasa tidak aman mencengkeram Anda erat-erat, dan itu menghitung keputusan untuk Anda, keputusan yang Anda buat. Dan mengapa itu penting? Mengapa itu penting? Nah, karena saat Anda membiarkan rasa tidak aman memutuskan bagaimana Anda ingin bereaksi, maka Anda tidak mendapatkan apa-apa. Maksudku, dan ada contoh dasar. Hei sayang, seperti, Anda tahu, Catherine akan berbicara di telepon dan saya akan seperti, dengan siapa Anda berbicara tetapi dapat disajikan dengan ketakutan seperti dengan siapa Anda berbicara atau dapat disajikan secara bermusuhan seperti dengan siapa Anda berbicara dan semua itu karena Anda tidak dapat mengendalikan kecemasan di dalam diri Anda. Kamu anak laki-laki, kamu takut untuk suka pergi keluar dengan orang-orang yang kamu takuti. teks, panggil. Gulir di media sosial semuanya karena rasa tidak. Saya takut akan segalanya karena rasa tidak aman Anda, saya hidup dalam ketakutan cukup sering. Ada saat-saat ketika Anda tahu dia memiliki siklus, jadi ketika dia sedang naik daun. Dia jauh lebih tidak aman dan menuduh saya melakukan lebih sedikit hal. Tetapi ketika dia sedang downswing, hati-hati jadi yaitu apa-apa karena jika saya mengirim SMS, Anda tahu dia akan marah karena saya tersenyum karena saya mengirim SMS dan saya tersenyum seperti saya harus mengirim SMS kepada seorang pria atau sesuatu atau apakah Anda ingat termostat? Oh, mari kita bicara tentang termostat. Ini adalah cerita termostat. Oh ya, jadi suamiku adalah laki-laki. Ya, jadi suamiku adalah laki-laki. Jika dia tidak bisa memperbaikinya, itu tidak bisa diperbaiki, dia bisa menyatukan semuanya, dia bisa memperbaiki apa saja. Dan kadang-kadang akan ada sesuatu yang jika saya tidak tahu bagaimana melakukannya, saya hanya akan memintanya untuk melakukannya, saya masih melakukannya sepanjang waktu. Mengapa saya perlu mempelajari keterampilan baru lainnya, jika suami saya sudah tahu bagaimana melakukannya? Itu benar. Jadi salah satu hal adalah bahwa kami memiliki termostat yang saya pikir itu sebenarnya cukup maju ini hampir 10 tahun yang lalu meskipun jadi itu tidak benar-benar semua yang maju dibandingkan dengan seperti termostat yang Anda miliki sekarang tetapi bagi saya pindah dari apartemen kecil ini dengan seperti termostat dial kecil dan kami memiliki termostat ini pada timer dan jadi saya akan memintanya untuk ubah suhu jika panas jika dingin dan kami juga memiliki sistem pendingin udara yang telah kami siapkan untuk itu dan dia hanya tahu cara menggunakannya jadi mengapa saya harus bermain-main menghabiskan 5 menit untuk menurunkannya 2 derajat ketika dia bisa pergi dan melakukannya dalam 10 detik. Jadi saya akan memintanya untuk melakukan termostat. Jadi suatu hari dia pulang kerja dan dia bekerja lebih banyak daripada saya. Jadi saya lebih banyak berada di rumah sendirian. Dia pulang kerja dan aku, di rumah terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi saya tidak akan menunggu 5 jam. Seperti saya seorang wanita, tetapi saya masih bisa melakukan banyak hal. Jadi saya pergi ke termostat. Kedengarannya buruk. Saya seorang wanita, tetapi saya masih bisa melakukan banyak hal. Tidak, dia bisa melakukan banyak hal. Ya, dan saya mengatakan itu benar-benar bercanda karena seperti saya membiarkan dia melakukan pekerjaan biru, Anda tahu, memperbaiki dan saya tidak tertarik. Dan saya tahu ada wanita yang benar-benar pandai memperbaiki sesuatu. Saya hanya tidak, saya seperti stereotip gender total, memilih pekerjaan.
Aku bahkan tidak bisa mengumpulkan rak buku dari IKEA. Saya hanya bukan milik saya. Ada beberapa wanita, tentu saja, ada banyak wanita yang bisa, tapi bagaimanapun, saya tidak ingin menunggu 5 jam atau apapun itu baginya untuk memperbaiki termostat. Jadi saya pergi dan saya, Anda tahu, bermain-main. Butuh waktu terlalu lama untuk melakukannya, tetapi saya mengubah suhunya. Nah, ketika dia sampai di rumah, saya tidak tahu apakah itu hari yang sama atau hari berikutnya. Yah, dia kehilangan akal sehatnya karena jelas aku pasti punya seorang pria di rumah untuk mengubah suhu pada termostat jadi aku dan ada hal-hal lain seperti putranya jadi dia memiliki seorang putra dari hubungan sebelumnya dan anak itu pada satu titik aku tidak tahu kami tidak tahu apa yang terjadi tetapi kertas toilet aku meletakkan kertas toilet dengan penutup datang di atas sekarang aku terlalu sibuk, saya tidak peduli, saya bahkan tidak melihat, saya punya 3 anak di bawah usia 4 tahun, saya tidak peduli ke arah mana kertas toilet pergi. Tetapi ketika saya memiliki waktu ekstra di tangan saya suka kertas toilet untuk pergi dengan cara tertentu. Jadi di kamar mandi utama kami, di rumah kami, kertas toilet berada di jalan yang salah. Jadi saya mendengar semua tentang betapa jelas seperti saya tidak akan pernah memakai kertas toilet seperti itu. Dan seperti Kas tidak tahu bagaimana melakukan kertas toilet. Dan jelas, sekali lagi, jelas ada seorang pria di rumah itu. Dia sangat tidak aman. Jadi termostat, kertas toilet, sekitar seminggu kemudian, Kasel keluar dari kamar mandi dan pergi, "Ayah, aku menemukan cara untuk memakai kertas toilet. Saya lupa memberitahu Anda dan saya seperti melihat dan kemudian mereka memakan kata-katanya tetapi itu adalah ketidakamanan ini adalah sesuatu yang Catherine tidak pernah lakukan ini adalah sesuatu yang Catherine lakukan secara berbeda sehingga ada yang berubah satu kali saya membersihkan toilet ketika Anda membersihkan toilet Anda membalik kursi karena Anda harus mudah-mudahan ya jika Anda tidak membalik Anda melakukannya salah ya dan biasanya saya akan meletakkan dudukan toilet ini sampai hari ini saya pikir saya baik-baik saja sekarang saya tidak terlalu peduli tetapi selama bertahun-tahun saya memastikan saya meletakkan dudukan toilet karena dia mengamuk. Dudukan toilet turun karena dia mengamuk. Aku kehilangan akal sehatku. Aku seperti ada seorang pria. Dudukan toilet sudah habis. Apa-apaan ini? Dan saya seperti, tapi lihat betapa bersihnya toilet. Seperti, apakah Anda, seperti, mengapa Anda, apakah ada alasan lain bahwa Anda berpikir bahwa dudukan toilet mungkin sudah naik? Apa yang benar-benar perlu dilakukan, apa yang benar-benar perlu kita atasi di sini adalah Anda harus memahami bahwa ketika rasa tidak aman mencengkeram Anda benar-benar akan membuat realitas Anda sendiri karena sejuta alasan berbeda. Mengapa dia selingkuh akan menjadi nomor 1? Bukan. Tetapi mengapa Anda tidak cukup baik sangat besar. Mengapa dia tidak terhubung dengan Anda? Mengapa Anda tidak dapat memindahkan pernikahan seperti yang Anda inginkan? Mengapa tidak ada yang Anda lakukan yang akan berhasil? Atau cukup baik seperti rasa tidak aman? Secara harfiah Anda menemukan apapun untuk ditarik keluar. Jadi maksud saya beberapa hal umum yang apapun untuk ditarik keluar jadi maksud saya beberapa hal umum yang dilakukan orang yang kami lihat sepanjang waktu Anda tahu pencari teman di ponsel Anda apakah Anda ingat ketika pencari teman seperti itu masih belum sepenuhnya akurat oh astaga saya lupa tentang dia dulu suka menjauh dari saya karena alasan yang jelas dan pergi. Ya ampun, aku lupa tentang itu. Dia dulu suka menjauh dariku karena alasan yang jelas dan pergi mengemudi dan pergi ke Taman Horlock Park ini di Edmonton dan ketika dia ada di sana dia akan berpikir dan mendengarkan musik dan menyembah dengan Tuhan atau apapun dan mencoba untuk hanya di sana jika Anda beruntung Anda akan melihat seperti binatang liar lain saya menyukainya saya hanya ya tapi taman. Akan ada kedamaian, di sana jika Anda beruntung Anda akan melihat seperti binatang liar lain saya menyukainya saya hanya ya tapi taman. Tetapi taman tidak akan muncul di peta di tempat yang sama persis, misalnya, atau dia tampak seperti berada di lokasi yang berbeda di lain waktu karena Anda menggunakan rasa tidak aman untuk memicu semua pemikiran lain ini, yah, Anda menipu saya dengan benar, dan saya hanya ingin menambahkan. Saya hanya ingin menambahkan yang satu itu dan kami masih belum tahu sampai hari ini seperti mengapa saya akan menunjukkan bahwa saya sedikit jauh dari tempat saya sebenarnya siapa yang tahu tetapi dulu tidak aktif sehingga kami tinggal sangat dekat dengan taman percikan di rumah kami dan jadi dia akan mengirim pesan kepada saya dan mengatakan di mana Anda dan saya seperti saya di rumah dan dia seperti apakah Anda yakin dan saya seperti ya dia seperti apakah Anda yakin ya dan kemudian dia akan menunjukkan kepada saya tangkapan layar yang menunjukkan bahwa saya berada di Taman Splash mengapa saya berada di Taman Splash. Jelas curang. Jelas saya berada di Taman Splash di tengah hari dengan anak-anak di sekitar seperti saya hanya akan pergi menemui pacar saya di Taman Splash seperti tanpa anak-anak jadi ya saya ingat itu dan itulah situasi meskipun di mana itu logis mengapa Anda akan merasa kesal tetapi itu terjadi begitu sering saya benar-benar harus membuktikan kepadanya karena kami memiliki pencari teman di keduanya ponsel kami karena ketidakamanannya jadi saya juga suka jika Anda akan melacak saya akan melacak Anda karena saya. Seperti pada saat itu saya mengatakan itu harus mengejar sesuatu jika dia menuduh saya begitu banyak maka apa yang terjadi dan dia tidak selingkuh, tetapi saya akan terus-menerus memeriksa lokasinya. Jadi saya menunjukkan kepadanya, saya hanya ingin memberitahu Anda itu. Jadi gym kami berada di seberang jalan seperti, toko obat, gym lain, ada banyak barang. Jadi saya akan mengatakan, saya mengiriminya tangkapan layar dan saya berkata, asal tahu saja, saya tahu Anda sedang mengajar kelas sekarang, tetapi telepon Anda menunjukkan bahwa Anda berada di seberang jalan di London narkoba. Dan dia seperti, tapi saya tidak. Dan saya seperti, saya tahu Anda tidak, tetapi inilah yang dilakukan pencari teman. Kadang-kadang ingin, itu hanya off seperti 100 meter atau sesuatu. Inilah yang dilakukan rasa tidak aman, persis. Apakah Anda tahu, sekarang mari kita lepaskan diri dari ini, kita semua memahaminya, kita semua tahu bahwa rasa tidak aman itu bodoh. Kita semua mengerti dari mana asalnya, kita semua mengerti mengapa apa yang ingin saya lakukan sekarang adalah mengatasi apa yang dapat Anda lakukan secara berbeda. Jadi hal pertama jika Anda adalah orang yang mengalami rasa tidak aman dan ini terjadi dengan istri juga, bukan hanya pria yang bekerja tetapi
Beberapa istri mereka sangat tidak aman dan mereka tidak semua berselingkuh baik-baik saja, tetapi rasa tidak aman ketidakamanan Anda harus terlebih dahulu mengatasi kecemasan dengan apa yang Anda alami, dengan apa yang Anda rasakan, karena ketika Anda tidak, Anda secara otomatis membiarkan pikiran Anda pergi ke semua arah yang berbeda dan kemudian Anda akan secara inheren gunakan negativitas untuk mendukung itu dan dukung kebenaran absolut Anda yang Anda rasakan dalam pikiran Anda kanan. Jadi ketika saya belajar untuk mengatasi rasa tidak aman, saya harus belajar untuk mengatasi kecemasan dari apa yang sebenarnya saya rasakan, kehilangan. Anda mungkin akan menjadi yang paling penting pada saat itu sebenarnya bukan pemikiran tentang seseorang yang bersama Anda. Itu benar-benar pikiran. Dari saya tidak cukup baik, mengapa Anda tidak ingin bersama saya? Saya akan kehilangan dia, dan kemudian Anda mulai mengejar monster itu. Oke, Anda tahu itu memiliki efek sebaliknya, jadi ketika dia khawatir kehilangan saya, dan Anda tahu itu memiliki efek sebaliknya. Jadi ketika dia khawatir kehilangan saya, jadi jika itu yang terjadi ketika Anda merasa tidak aman, itu adalah salah satu yang besar. Anda khawatir kehilangan pasangan Anda khawatir bahwa orang lain itu akan membawa pasangan Anda pergi, bahwa Anda tidak cukup baik. Tetapi kemudian dalam reaksi ketika reaksi Anda adalah reaksi marah, reaksi menuduh, Anda benar-benar mendorong pasangan Anda lebih jauh. Jadi, saya mengembangkan rasa tidak aman karena saya akan didorong cukup jauh sehingga kemudian saya bertanya-tanya, apakah dia mencintai saya? Apakah dia bahkan menyukaiku? Mengapa dia pikir saya melakukan ini? Saya biasa bertanya kepadanya, saya berkata, apakah Anda bahkan menyukai saya? Mengapa kami menikah? Karena dia jahat padaku. Dia merasa tidak aman tentang semua yang saya lakukan. Semuanya dipertanyakan. Saya berkata, apakah Anda menyukai saya, dan dalam proses menjadi marah, dan marah adalah bahwa apa yang mereka sebut emosi sekunder. Jadi jika Anda merasa cemas, Anda merasa tidak aman, dan Anda bertindak marah, Anda khawatir kehilangan pasangan Anda, tetapi Anda mendorong, Anda benar-benar menempatkan dinding yang mendorong irisan apapun yang ingin Anda katakan antara Anda dan pasangan Anda, dan mendorong pasangan Anda lebih jauh ke intinya bahwa Anda bisa kehilangan pasangan Anda ketika Anda bertindak seperti ini 100%, dan jika Anda memikirkannya seperti selingkuh jelas adalah nomor 1. 100%, dan jika Anda memikirkannya seperti selingkuh jelas adalah alasan nomor 1 untuk rasa tidak aman, terutama jika ada beberapa bentuk pengkhianatan. Saya tidak peduli jika Anda berbicara tentang porno, Anda tahu, pesan Facebook, atau jelas aplikasi kencan, dan jelas jika Anda akan full blown, oke? Tapi apa yang kamu lakukan? Anda mendorong pasangan Anda menjauh. Sekarang, kita tidak berbicara tentang moral di sini hari ini. Kami tidak berbicara tentang kecurangan, semua hal itu. Saya hanya ingin mendukung apa yang dikatakan Catherine di sini. Jika Anda menginginkan pasangan Anda, seperti Anda memajukan pernikahan, itulah yang Anda pikir Anda coba lakukan, mendorong pasangan Anda menjauh atau mendorong mereka ke dalam pemikiran di mana saya bisa merasa aman di tempat lain. Ini adalah pria atau wanita. Pria lupa bahwa satu-satunya wanita perlu merasa aman. Jika Anda mendorong mereka pergi, mereka akan pergi mendapatkan dopamin mereka terburu-buru di tempat lain. Mengapa sekarang Anda menyalahkan mereka, tetapi Anda benar-benar lebih dari mungkin kebanyakan orang tidak selingkuh, lebih dari kemungkinan Anda memanifestasikan itu, dan Anda membuat itu terjadi dengan cara saya tidak mengatakan Anda hanya membuka pintu. Anda tahu itu tidak pernah salah Anda. Saya berbicara tentang ini terakhir kali, itu tidak pernah salah Anda ketika pasangan Anda selingkuh, tetapi seperti saya tidak selingkuh, tapi maksud saya bisa melihat bagaimana mungkin seseorang akan memiliki karena saya tidak merasa aman dengan Anda. Jadi mungkin dan saya hanya berspekulasi karena saya bukan penipu, tapi saya pikir kadang-kadang ketika seseorang bukan penipu, bahkan ketika Anda penipu, Anda tidak merasa aman. Anda tidak ingin putus dengan orang itu. Anda tidak ingin meninggalkan orang itu. Anda memiliki anak, ada berbagai macam alasan untuk tinggal, tetapi Anda ingin merasa aman dengan orang lain. Saya tidak membenarkannya, saya hanya mengatakan bahwa ini adalah salah satu hal yang terjadi. Dan itu melanggengkannya, Anda hampir membuat kenyataan bahwa Anda merasa tidak aman untuk terjadi lagi. Kami tidak memaafkan, ya, saya tidak mengatakan tidak apa-apa jika istri Anda berselingkuh dan itu karena Anda bertindak seperti ini. Tidak, itu masih masalah istri Anda bahwa Anda selingkuh, tetapi dan Ya, saya tidak mengatakan tidak apa-apa jika istri Anda berselingkuh dan itu karena Anda bertindak seperti ini. Tidak, itu masih masalah istri Anda bahwa Anda selingkuh, tetapi dan sebaliknya, ya, benar, ya, siapapun yang selingkuh dan atau apapun yang terjadi dalam hal semacam itu, pengkhianatan, tidak setia, hal semacam itu, jadi kami tidak membenarkannya sama sekali, tidak pernah baik-baik saja, tetapi Anda harus berpikir dengan baik. Apakah Anda benar-benar mendorong pasangan Anda lebih jauh? Dan saya juga ingin mengatakan satu hal lagi tentang rasa tidak aman. Jadi bukan rasa tidak aman yang menjadi masalah di sini. Jadi ya, Anda ingin merasa aman. Dan kita dapat berbicara tentang apa yang kita lakukan untuk memungkinkan dia mulai membangun lebih banyak keamanan. Jadi ya, Anda ingin merasa aman. Anda tidak ingin merasa tidak aman karena itu cara yang mengerikan untuk merasa, bukan? Ya, itu mengerikan. Tapi bukan rasa tidak aman yang menjadi masalah. Ini adalah reaksi yang berasal dari rasa tidak aman yang menjadi masalah. Jika Anda merasa tidak aman, maka kita perlu menghadapinya. Anda harus dapat berbicara dengan pasangan Anda tentang bagaimana Anda merasa tidak aman sehingga pasangan Anda dapat membantu Anda mengatasi rasa tidak aman itu dengan Anda. Pasangan Anda idealnya mencintai Anda dan tidak ingin Anda merasa tidak aman. Saya tidak ingin Anda merasa tidak aman, tetapi ketika dia mendatangi saya dengan marah, saya kembali dengan kemarahan dan defensif sampai. Ya, karena kamu tidak selingkuh. Jadi kami datang dengan solusi yang berhasil untuk kami dan itu berhasil untuk orang lain yang telah kami latih. Dapatkah kami pindah ke sana? Ya, ayo kita lakukan. Jadi Anda mengapa tidak? Ya, jadi itu setelah satu sama lain, salah satu tuduhan. Dan saya pikir saya terjebak pada cahaya atau sesuatu terjadi. Saya terjebak macet dan saya beberapa menit tiba di belakangnya. Jadi dia mengemudi di depan saya. Pertama-tama dia mengemudi lebih cepat dan saya terjebak di lampu atau mungkin saya berhenti di toko. Aku bahkan tidak ingat, tapi aku beberapa menit di belakangmu. Dan dia memiliki mimpi ini dalam pikirannya tentang bagaimana saya tidur dengan orang lain.
Karena ketika saya tiba di gym, beberapa menit kemudian, seorang pria tiba di gym sekitar pada waktu yang sama dan jadi dia berpikir ya ampun bagaimana jika mereka bertemu di pinggir jalan dan melakukan hal kotor sehingga Anda tahu dia menipu saya begitu. Bahwa dia bisa tidur dengannya tanpa aku memikirkan apa-apa tetapi mereka berdua berguling terlambat dan jadi setelah situasi aku pikir itu setelah situasi itu dan dia menjadi sangat marah dan jadi aku berkata dengarkan aku dengan hormat aku muak dengan tuduhan ini hal-hal yang aku katakan. Saya dapat menjanjikan kepada Anda bahwa hal-hal yang Anda lakukan, hal-hal yang Anda pikir saya lakukan, tidak saya lakukan. Dan ini, kami sudah memiliki aplikasi Friendfinder. Kami sudah, seperti kami mencoba untuk pergi mencoba mencari solusi. Tetapi kami tidak dapat menemukan solusinya karena Friendfinder benar-benar memperburuk keadaan seperti yang kami bicarakan beberapa menit yang lalu. Tetapi saya berkata, jika Anda datang kepada saya dengan fakta bahwa Anda merasa takut. Jadi kami bisa menyempurnakannya sehingga dia tidak benar-benar marah karena dia tidak perlu marah. Saya tidak melakukan apa-apa tetapi dia takut. Saya memukul karena saya takut. Ya, dia takut. Sekali lagi, takut kehilangan saya, takut saya tidak setia, takut hal-hal yang tidak benar-benar terjadi. Jadi saya katakan jika Anda datang kepada saya sebelum Anda membuat tuduhan dan mengatakan pertama-tama saya perlu tahu bahwa Anda mencintai saya karena pada saat-saat seperti itu seperti lakukan. Kamu mencintaiku apakah kamu bahkan menyukaiku jadi aku seperti kamu harus datang kepadaku dan aku perlu tahu kamu mencintaiku karena aku takut ketika kamu tampil sebagai reaktif dan marah dan berteriak dan kamu tahu hanya di kereta gila. Bahkan hanya menuduh bahkan dengan nada yang bagus benar hei dengan siapa Anda berbicara. Bahkan hanya menuduh bahkan dengan nada yang bagus benar hei dengan siapa Anda berbicara ya dan jadi saya katakan jika Anda datang kepada saya dan Anda memberitahu saya bahwa Anda mencintai saya tetapi dan kemudian juga mengungkapkan kepada saya bahwa Anda merasa takut bahwa Anda takut saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan memegang Anda. Hati dan saya akan membantu Anda melalui rasa tidak aman itu karena saya menjamin apapun yang Anda pikir saya lakukan tidak saya lakukan sehingga saya dapat mengatasinya dengan Anda tanpa Anda harus menuduh saya sehingga kita tidak perlu menempatkan irisan di antara kita dan saya benar-benar dapat membantu. Anda melewatinya dan dia mengatakan itu tidak akan berhasil dan saya katakan itu akan berhasil. Saya berjanji kepada Anda, jadi ini adalah salah satu momen saya di salah satu episode sebelumnya saya berbicara tentang kereta gila dan bagaimana jika suami atau istri Anda siapapun yang naik kereta gila dan Anda dapat mulai melihat bahwa kereta akan keluar dari rel tidak naik ke kereta-kereta, menjauhlah dari kereta, tetap kokoh dan stabil. Jadi saya berkata kepadanya, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan menjadi yang kuat dan saya akan berdiri di tanah saya dan saya akan membantu memandu Anda melalui ini dan saya berkata percayalah padaku berjanji padaku jadi kami bola-bali sedikit karena dia mengatakan tidak mungkin ini akan berhasil tetapi lihatlah itu adalah dorongan besar ke depan untuk. Itu adalah dorongan besar bagi kami sehingga saya akan berpaling ke Catherine dan berkata, aku mencintaimu, tapi aku merasa tidak aman. Dan jika Anda bisa, kami sekarang tahu jika Anda bisa melepaskan pantatnya dan jika Anda bisa mengisolasi apa itu, maka dia akan kembali kepada saya dan dia akan berkata, oke, apa yang terjadi? Katakan padaku apa yang terjadi. Dan dia memandu saya melewatinya. Sekarang itu tidak berarti bahwa saya keren. Itu tidak berarti bahwa saya secara otomatis bebas stres. Saya tidak akan seperti siap untuk membentak, siap menangis atau apapun. Tapi itu memungkinkan saya untuk tetap memegang kendali jadi jika kedua orang berada di luar kendali Anda tidak memiliki harapan maksud saya dalam pernikahan Anda masih memiliki harapan karena itu sering terjadi tetapi Anda tidak memiliki harapan di dunia untuk melewati argumen itu dalam jumlah waktu yang layak dan dengan cara yang sipil karena salah satu dari Anda harus tetap sipil sehingga dia mungkin masih berada di luar kendali tetapi dia memberi saya jadi saya harus menanam kaki saya jadi ketika dia mengatakan saya mencintaimu tetapi aku takut aku mencintaimu tapi aku merasa tidak aman, aku bisa menanam kakiku dan aku bisa mengatakan oke, aku siap, mari kita mulai, itu benar, dan aku bisa mendukungnya. Itu benar. Dan saya bisa mendukungnya, dan kemudian ada lagi seperti, Anda tahu, saya tidak tahu persis apa yang Anda lakukan, tetapi jika Anda seorang pria dan Anda berjuang dengan ini adalah cara hidup yang mengerikan. Seperti yang Catherine bicarakan beberapa menit yang lalu, itu adalah cara hidup yang mengerikan. Itu tidak memungkinkan perasaan positif, tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan, tidak ada tawa, tidak ada kesenangan. Secara harfiah, saat Anda memilikinya dan kemudian rasa tidak aman mencengkeram Anda, itu merobeknya, melucuti semuanya dari Anda. Jadi jika Anda berjuang dengan itu, cukup kirim pesan dari situs web morowuriage.com. Saya punya beberapa pelatihan yang luar biasa tentang kecemasan. Saya tidak akan berbohong kepada Anda itu sulit sekali bagaimana saya belajar sendiri untuk berurusan dengan pikiran tentang apa yang mungkin dilakukan Catherine dengan pria lain itu berjalan melalui perjalanan lengkap siapa dia bisa dengan seberapa besar penisnya seperti itu buruk tetapi saya belajar. Untuk dapat menangani apa yang saya rasakan di dalam dan saya melakukan ini, saya memiliki proses yang jauh lebih baik yang saya berikan kepada kalian, tetapi saya melakukan ini melalui menonton reality show dan seperti dia mengajukan pertanyaan kepada saya tentang pertunjukan dan saya seperti disetel keluar oh my god jangan kehilangan akal sekarang dia sedang memikirkan sesuatu, memikirkan situasi di reality show dan dalam pikirannya saya melakukan hal yang sama secara harfiah saya duduk di sofa berikutnya bagi Anda bagaimana mungkin itu saya yaitu seberapa besar ketidakamanan monster itu benar dan hal terakhir yang ingin saya katakan adalah Anda tahu itu luar biasa di sisi lain yang Anda tahu saya ingat ketika kami berada di Fredericton, di sana, sesuatu, kami tidak tahu. Dia sedang memikirkan sesuatu, memikirkan situasi di reality show, dan dalam benaknya aku melakukan hal yang sama, secara harfiah aku duduk di sofa di sebelahmu, bagaimana mungkin itu aku, ya, itulah seberapa besar ketidakamanan monster, itu benar, dan jadi hal terakhir yang ingin aku katakan adalah, itu benar dan hal terakhir yang ingin saya katakan adalah Anda tahu itu luar biasa di sisi lain yang Anda tahu saya ingat, ketika kami berada di Fredericton, di sana, sesuatu, kami tidak tahu. Apa, kami menemukan kelinci di luar, mungkin itulah yang terjadi, mengunyah kabel di kamera kami, kamera video kami, dan kamera di kamar anak-anak dan ruang tamu dan hal-hal seperti itu, bukan di kamar tidur kami, usaha bagus, dan sebagainya. Dan hanya satu kawat.
Ya, hanya kabel ke kamera sehingga kami tidak bisa memberi makan pada putra kami, dan pikiran saya secara otomatis melakukan apa yang biasanya dilakukannya. Pada awalnya itu seperti baik-baik saja, ya, persetan seperti mengapa dia memotong kawat seperti tetapi ketika Anda memahami respons versus reaksi, kecemasan Anda tidak memegang dan mendorong Anda untuk takut dan Anda membiarkan rasa tidak aman menguasai Anda. Anda mulai berpikir rasional dan benar ketika Anda bersikap rasional, Anda mengatakannya. Dan ketika Anda bersikap rasional, Anda berkata kepada saya, jadi dia berkata demikian. Ketika kami menemukan kawat itu dipotong pada kamera keamanan kami di kamar tidur bayi kami, saya benar-benar ketakutan bahwa kawat itu dipotong dengan benar dan kami lupa bahwa kami memiliki kelinci, kami menyelamatkan kelinci dan kami memiliki kelinci ini sehingga satu-satunya penjelasan logis adalah bahwa kelinci mengunyahnya tetapi itu tampak seperti potongan yang sempurna jadi itu saya sebenarnya sangat takut itu tidak masuk akal tapi jadi saya harap itu kelinci kalau tidak itu semacam poltergeist yang bahkan lebih menakutkan tapi bagaimanapun dia berkata kepada saya tidak akan berbohong kepada Anda saya benar-benar khawatir sekarang bahwa Anda memotong kawat dan saya ingat berpikir seperti saya sangat menyesal aku bilang aku sangat menyesal sayang yang harus memiliki. Itu pasti cara yang mengerikan untuk merasakan, dan saya berkata kepadanya, ini adalah apa yang seperti, baru saja membuktikannya bahwa saya tidak melakukannya, saya seperti jika saya akan melakukan sesuatu dengan pria lain di kamar tidur putra kami dan saya ingin melepaskannya dari kamera, saya tidak akan memotongnya. Tidak memotongnya. Ya dan saya juga seperti baik tidakkah Anda melakukannya di kamar tidur di mana tidak ada kamera dan juga tempat tidur jauh lebih besar daripada tempat tidur truk pemadam kebakaran kecil tapi ini adalah hal yang ingin saya katakan satu hal lagi ya dan kita bisa mengatakan saya. Saya ingin mengatakan satu hal lagi ya dan kita dapat mengatakan saya bisa mengatakannya seperti itu sekarang di mana saya akan mengatakan jika saya akan melakukan ini saya akan mencabutnya di mana seperti biasanya 5 tahun yang lalu jika saya mengatakan jika saya akan menipu Anda saya akan mencabut kamera di mana saya bisa seperti, ya ampun, dia sudah memikirkannya. Ya, tepatnya. Rasa tidak aman hanya membuatmu pergi, ya ampun. Mengapa dia memikirkan itu? Mendukung omong kosong. Sekarang, ini sangat penting karena ini hanya, maksud saya pikir hanya 6 bulan yang lalu. Tapi rasa tidak aman tidak ada hubungannya dengan itu sekarang. Itu alami saya, oke? Dan itu merayap masuk, tetapi tidak bisa mencengkeram saya lagi. Saya hanya berkomunikasi dengan sangat baik dengannya sekarang jika saya memiliki reaksi, jika nada saya tidak aktif. Jika saya mengucapkan kata-kata yang salah dalam kasus tetapi saya mungkin bahkan tidak perlu melakukan itu lagi sekarang saya cukup yakin itu hanya akan ditutupi saya. Cukup bagus, itu semua terkendali dan saya merespons, saya menyadari bahwa saya merasionalisasi, saya logis karena saya dapat menangani lubang itu di perut saya, namun kami benar-benar terbuka dengan segalanya, hanya lebih mudah untuk memastikan bahwa kami tidak pernah mundur lagi. Jadi teman-teman. Ini sudah lama hari ini tapi kami akan memotong pendek ini dan kami akan melakukan episode berikutnya sampai jumpa sebentar.